Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan media pembelajaran teka-teki silang dalam mata pelajaran PPKN di SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta dengan studi materi harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, di sini sebelumnya yaitu bab 1 pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan sendiri terdapat latar belakang. Proses pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan mempunyai tantangan yang bervariasi tergantung pada konteks dan lingkungan. Salah satunya yaitu kompleksitas materi atau tantangan terkait kurangnya pemahaman dasar terhadap konsep-konsep dasar materi PPKN, kurangnya minat dan anggapan terkait pendidikan Pancasila, serta kualifikasi guru yang berkesan membosankan atau monoton. Hari ini selain itu juga pendidikan Pancasila dianggap kurang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Penetapan metode pembelajaran pada proses pembelajaran seseorang pendidik mempunyai peran yang sangat penting di mana pendidik bertanggung jawab dalam mengelola kelas dengan metode pembelajaran yang inovatif dan menarik sehingga mampu menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, dinamis, efisien, dan aktif yang ditandai dengan adanya kesadaran dan keterlibatan peserta didik. Salah satu metode pembelajaran yang menarik dan interaktif dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yaitu pemanfaatan media teka-teki silang. Lalu berikutnya yaitu pertanyaan penelitian. Yang pertama yaitu bagaimana proses perencanaan media teka-teki silang dalam pembelajaran. Yang kedua, bagaimana peran guru dalam melaksanakan media teka-teki silang dalam pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana evaluasi pembelajaran dengan menggunakan media teka-teki silang. Berikutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yang pertama untuk mengetahui proses perencanaan media teka-teki silang dalam pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui peran guru dan melaksanakan media teka-teki silang dalam pembelajaran, dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui evaluasi pembelajaran dengan menggunakan media teka-teki silang. Manfaat penelitian yang pertama yaitu manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk pengembangan konsep ilmu pengetahuan dalam kajian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang berkaitan dengan metode pembelajaran yang inovatif, serta dapat dijadikan sebagai sumber atau bahan yang relevan yang bisa dijadikan sebagai perbandingan bagi peneliti yang ingin mengkaji mengenai masalah yang relevan untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada mata pelajaran PPKN. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada sekolah mengenai cara mengatasi kesulitan peserta didik untuk berpartisipasi dalam pembelajaran PPKN serta mengatur lebih maksimal dalam menyusun metode pembelajaran dan upaya yang lebih baik ke depannya. Bagi guru, dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan evaluasi guru. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan menjadi cerminan untuk mengubah diri menjadi lebih baik serta berpartisipasi aktif dalam pembelajaran PPKN. Lalu yang terdapat di bab 2 yaitu landasan teori. Di dalam landasan teori ada 3 hal. Yang pertama yaitu tinjauan tentang media pembelajaran. Yang kedua, tinjauan tentang teka-teki silang sebagai media pembelajaran. Yang ketiga, tinjauan mata pelajaran PPKN. Selanjutnya yaitu kajian penelitian yang relevan. Berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu Sukmawati 2022, dalam penelitian tersebut membahas tentang mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan di masa pembelajaran daring. Sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan media pembelajaran teka-teki silang dengan diharapkan mampu menambah semangat baru dan membangun kembali ketertarikan siswa untuk lebih semangat dalam belajar. Yang kedua, menurut Octavia pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Metode Pembelajaran terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS kelas 8 di Pekanbaru. Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus
masalahnya. Penelitian yang ini berfokus masalahnya pada partisipasi peserta didik. Yang ketiga yaitu menurut Febrianti 2020 dengan judul pengaruh penggunaan metode crossword puzzle terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada fokus masalahnya. Jika penelitian yang bernama Rizka pada hasil pembelajaran peserta didik, sedangkan pada penelitian ini berfokus masalah terletak pada partisipasi dan evaluasi belajar peserta didik. Nah, berikut merupakan kerangka pikir. Ada beberapa permasalahan, diantaranya yang pertama yaitu siswa dan siswi beranggapan terkait mata pembelajaran PPKN kurang menarik atau monoton. Yang kedua, kurangnya pemahaman siswa dan siswi terkait konsep-konsep dasar terhadap pembahasan materi pembelajaran seperti politik, sejarah, dan sistem pemerintahan yang di mana hal tersebut merupakan hal yang menjadi saling berkaitan. Kurangnya partisipasi belajar selama proses pembelajaran PPKN, misalnya pada saat pembelajaran PPKN peserta didik cenderung kurang memperhatikan. Nah, selanjutnya yaitu bab 3 atau metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Informasi dan data yang diperoleh dalam bentuk deskriptif. Hasil hal ini berdasarkan dengan kajian yang ingin diteliti, yaitu berkaitan dengan pemanfaatan media pembelajaran teka-teki silang dalam mata pelajaran PPKN di SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta. Pemilihan jenis kualitatif karena jenis ini dilakukan secara teliti, terperinci, dan mendalam terhadap peserta didik serta akan lebih fokus pada pemahaman dan interpretasi terhadap fenomena yang diteliti, yaitu penggunaan media pembelajaran teka-teki silang dalam mengajar PPKN di SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta. Lalu berikutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta yang beralamat di Jalan Kyai Wahid Hasim nomor 16, Gedung Kiwo, Kecamatan Matrijeron, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, berikut merupakan rencana pelaksanaan. Rencana pelaksanaan saya lakukan yaitu pada bulan April, Mei, dan Juni. Selanjutnya yaitu subjek dan objek penelitian. Yang pertama yaitu subjek penelitian yang memberikan data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Subjek penelitian ini adalah peserta didik yang sedang belajar mata pelajaran PPKN di SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta. Yang kedua yaitu objek dari penelitian ini adalah pemanfaatan media pembelajaran teka-teki silang dalam mata pelajaran PPKN di SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta. Lalu selanjutnya yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik penelitian yang pertama yaitu wawancara, observasi, dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Serta instrumen pengumpulan data merupakan peneliti sendiri. Peneliti sebagai human instrument merupakan fungsi untuk melakukan penetapan fokus penelitian, memilih narasumber, mengumpulkan data, analisis data, menafsirkan data, dan kesimpulan. Selanjutnya yaitu keabsahan data. Pembuktian terkait apa yang telah dialami dan diperoleh peneliti sesuai dengan kenyataan yang ada, maka dilakukan pengecekan keabsahan data yang dilakukan dengan teknik triangulasi. Yang hal ini digunakan untuk menguji validitas dan mengenai tentang pemanfaatan media pembelajaran teka-teki silang. Nah, selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Nah, berikut merupakan daftar pustaka. Ini beberapa yang saya lampirkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.